Perampasan aset telah melalui perjalanan panjang sejak gagasan awalnya di tahun 2010, kemudian Presiden Jokowi tahun 2016 mengajukan ke DPR, lalu ditarik lagi, kemudian tahun 2019 saya ketika waktu jadi menteri awal itu mengajukan ke DPR dan masuk di dalam Prolegnas 2020. Tetapi tahun 2020 DPR menghubungi saya, katanya dua RUU yang kami ajukan, yaitu RUU perampasan aset dan RUU pembatasan belanja uang tunai, belum disetujui oleh DPR, sehingga dari Prolegnas keluar, padahal kita sudah masukkan. Kita perjuangkan lagi agar terus masuk, akhirnya terjadi kompromi. Komprominya apa? Komprominya oke, kedua undang-undang ini dibahas, tapi dibagi. Yang undang-undang perampasan aset, RUU perampasan aset, supaya diajukan sebagai inisiatif pemerintah. Yang RUU pembatasan belanja uang tunai itu diminta DPR yang akan mengajukan, meskipun kami sudah siap. Ya, kita setuju. Itu pun masuknya baru pada tahun ini, awal tahun ini DPR setuju, sehingga pemerintah sekarang karena DPR sudah setuju masuk prioritas tahun 2023, maka sekarang pemerintah per tanggal 4 Mei tahun 2023, Presiden sudah mengeluarkan dua surat. Satu surat Presiden kepada DPR yang dilampiri dengan rancangan undang-undang tentang perampasan aset dalam tindak pidana. Itu surat bernomor R22/Strip/05/2023. Itu surat supresnya sudah dikirim, sudah dikeluarkan. Kemudian ada surat tugas. Siapa pemerintah yang ditugaskan untuk membahas ini bersama DPR? Ada 4 pejabat setingkat menteri, yaitu 2 orang menteri, 1 Menko Polhukam, yang kedua Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga pejabat setingkat menteri adalah Jaksa Agung. Yang keempat pejabat setingkat menteri adalah Kapolri. Itu berdasar surat tugas dari Presiden untuk membahas ini secara sungguh-sungguh dengan DPR, dan agar segera dibahas dengan serius melalui surat nomor B3/M/D/HK/0000/05/2023. Jadi saudara, perdebatan tentang rancangan undang-undang perampasan aset, titiknya sekarang Presiden sudah secara resmi mengajukan ke DPR melalui 2 surat tanggal 4 Mei tahun 2023. Mudah-mudahan masa sidang yang akan datang sudah bisa mulai dibahas, agar kita bisa segera membuat para pelaku tindak pidana dan terutama koruptor. Itu kan koruptor itu hanya takut miskin, bukan takut dihukum. Kalau ada undang-undang perampasan aset ini, insya Allah. Kiranya proses itunya berapa lama Pak untuk selesai? Tidak bisa diperkirakan. Kadang-kala undang-undang itu bisa 2 minggu selesai, tapi kadang-kala berbulan-bulan, kadang-kala sampai 2 tahun.